Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini seputar tentang 10 tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran. Ambil hikmah dari ceritanya, gambar dan yang lainnya hanya ilustrasi saja. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya support channel Cahaya Islam. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. 10 tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran. Tahukah Anda apa saja yang akan terjadi saat kiamat akan datang? Singkat cerita, kiamat adalah tanda akhir zaman pada kehidupan dunia. Semua manusia dan makhluk hidup akan dibinasakan seketika di hari kiamat. Apakah kita sudah siap untuk itu semua? Mari kita bahas apa saja yang akan terjadi menjelang hari kiamat datang. Bismillah, kita mulai. Sepuluh tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran. Mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman, meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba. Tetapi Allah telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها
Selain itu, disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa beberapa tanda hari kiamat sudah terjadi dan beberapa lainnya masih misteri. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, hamar diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga di tengah 50 perempuan, hanya ada seorang laki-laki yang mengayomi. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah 10 tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Muncul Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat Al-Hakim. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku, Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi, secara merata binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. 3. Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Surah An-Nisa ayat 159 Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Surat An-Nisa ayat 159. 4. Hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Surah Al-Kahfi ayat 94. Artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Matahari yang selalu terbit dari arah timur ini nantinya akan terbit dari barat sebagaimana dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. 6. Dabah, bisa disebut binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadits yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat, namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. 7. Adanya kabut dan angin berhembus. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-11, Allah bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat 10-11 yang berbunyi, artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Surah Ad-Duhan 10-11. 8. Munculnya api. Sebuah hadits riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat, bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 9. Terjadinya gempa.
Terjadinya gempa bumi sebagai tanda hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. 10. Kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Suswaikatain dari Habasyah. Demikian penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Akhir cerita, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad begitu luar biasa. Dengan itu marilah kita bersolawat bersama kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang melihat akhir dari dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati dengan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.